Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 225. Bahasa Indonesia kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat ya dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah Yanti di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, tema kita pekan ini masih dengan tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Lingkungan bersih, sehat, dan asri mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Jadi, jika lingkunganmu bersih, maka kamu tidak mudah terkena penyakit. Begitu juga sebaliknya, kalau lingkungannya kotor, mudah sekali penyakit bisa menghampiri kita. Lingkungan yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Maka dari lingkungan ini, lingkungan yang kita tempati memberikan kesan baik terhadap kehidupan kita. Semakin lingkunganmu bersih, maka kehidupan kita semakin baik, ya. Sedangkan subtema kita pada pekan ini yaitu lingkungan sekolahku. Wah, pasti teman-teman rindu belajar di sekolah. Tapi karena pandemi kita belajarnya di rumah dulu ya. Nah, coba kita baca bacaan di layar. Sekolah Lani memiliki halaman yang luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihan. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Pasti kamu pernah datang ke sekolah Abata, bukan? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Tentunya tidak ada yang mau sekolahnya kotor. Tidak ada yang nyaman ketika melihat sekolahnya kotor. Pasti semua teman menyukai sekolah yang bersih, asri, dan sehat. Adapun lagu tema pada pekan ini yaitu dengan nada Kalau Kau Suka Hati. Kita nyanyi sama-sama ya. Liriknya bisa teman-teman baca. Mari kita semua kumpul bersama, bersama membersihkan kelas kita. Buanglah sampah yang ada, buanglah pada tempatnya. Ayo kita kerjakan sama-sama. Janganlah malas kawan, semangatlah. Mari kita semua saling bekerja agar nyaman dan asri, bersih-bersih bersama, agar kelas kita bersih dan indah. Alhamdulillah semuanya mengikuti ya. Nah, sedangkan materi bahasa Indonesia yang terbaru pekan ini yaitu tentang ungkapan perintah. Apakah itu? Kita bahas ya. Kalimat perintah atau tadi yang di judul ungkapan perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Itu arti dari kalimat perintah. Adapun macam-macamnya kalimat perintah ini ada 7 macam ya teman-teman. Yang pertama, perintah biasa. Seperti apa ya perintah biasa itu? Contohnya, pergilah dari sini. Nah, itu contohnya. Jadi, perintah yang sering biasa kita dengar. Yang kedua, perintah permintaan.
Contohnya, tolong bantu saya mendorong mobil ini ke rumah. Jadi dia meminta seseorang membantunya. Ya, di dalam kalimat tersebut ada permintaan dan juga ada perintah. Dinamakan kalimat perintah permintaan. Yang ketiga, kalimat perintah izin. Contohnya, ambillah buah mangga itu semaumu. Ya. Nah, jadi kalimat ini mengandung izin, tapi juga mengandung perintah. Kemudian yang keempat, ajakan. Contohnya, mari kita jaga kebersihan rumah kita. Yang kelima, kalimat perintah syarat. Contohnya, tanyakanlah kepadanya, tentu ia akan menerangkan kepadamu. Kalimat perintah yang keenam yaitu sindiran. Contohnya, buatlah sendiri kalau engkau bisa. Kalimat perintah yang ketujuh yaitu larangan. Contohnya, jangan lewat jalan ini. Ada larangannya di dalam kalimat perintah tersebut. Itu ya teman-teman, 7 macam kalimat perintah yang bisa kamu ketahui. Jadi kalimat perintah ini ketika kita amati isinya, ada berbagai pesan. Ada pesan izin, ada pesan ajakan, ada pesan sindiran, larangan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, adapun ciri-ciri dari sebuah kalimat perintah ini, kita dapat mengetahui kalimat itu adalah kalimat perintah, cirinya sebagai berikut. Yang pertama, intonasinya keras, terutama pada perintah biasa dan larangan. Jadi biasanya nadanya lebih keras ketika disampaikan. Yang kedua, kata kerja yang mendukung kalimat biasanya, kata kerja dasar. Ya. Yang ketiga yaitu menggunakan akhiran lah. Misalnya ambillah, tolonglah, kemudian pergilah. Itu ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, alhamdulillah sudah sampai pada kesimpulan. Kita simpulkan ya materi hari ini bahasa Indonesia. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan, menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Macam-macam kalimat perintah ada 7. Yang pertama, kalimat perintah biasa, kalimat perintah permintaan, kalimat perintah izin, ajakan, syarat, sindiran, dan yang terakhir larangan. Adapun ciri-ciri kalimat perintah tersebut yaitu yang pertama, intonasinya keras. Yang kedua, ada kata kerja yang mendukung kalimat kata dasar. Dan yang ketiga itu menggunakan akhiran lah, ya. Nah, alhamdulillah. Adapun hikmah pembelajaran pada pekan ini yaitu tanpa disadari selama ini kita hidup dengan berbagai perintah. Nah, apakah itu? Yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Allah menyuruh kita atau memerintah kita untuk sholat, mengaji, berbuat baik maupun lainnya. Terkadang kita merasa malas melakukan perintah tersebut. Namun tahukah kamu, perintah tersebut dapat menjaga kita dari api neraka dan menuntun kita semua menuju surga. Ketika ada suatu perintah, maka ketika kita ikuti, maka ada kebaikan di dalamnya. Itu menuntun kita untuk hidup lebih baik lagi. Coba bayangkan, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sedangkan orang dewasa tahu, lalu kita tidak mendapatkan nasihat ataupun perintah apa-apa, kita akan kebingungan, bahkan kita akan tersesat. Kalimat perintah ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sedangkan proyeknya pada pekan ini yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Jadi susunlah kata-kata di samping menjadi sebuah kalimat perintah. Proyek ini ada di buku tema. Kalian boleh langsung mengerjakannya di buku tulismu ya, tidak di buku tema. Nah, langsung jawabannya boleh di buku tulismu. Ada 4 nomor, silakan susunlah menjadi sebuah kalimat perintah yang tadi ada di materi.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Itu ya teman-teman tentang materi kita hari ini, yaitu tentang kalimat perintah. Semoga bisa dipahami. Teman-teman boleh bertanya jika masih bingung dengan materi ini ketika Google Meet ataupun di WhatsApp kepada ibu guru. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Semoga teman-teman mendapatkan keberkahan ilmu ketika menonton video pembelajaran. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak nyaman ataupun perbuatan serta perkataannya. Oke, itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.